wa sahbihi ahlil ilmi wal bayan, amma ba'du. Yang saya hormati para ketua, para dewan pengurus, para imam, serta para jemaat Masjid Nur Hidayatullah Korpri Sungai dalam Kuburaya Kalbar, yang semoga senantiasa kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah dari Allah, ketenangan dari Allah. Tentunya mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Pertama, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada saat ini kita berada pada hari atau subuh ke-11 daripada bulan Ramadan. Artinya sudah 10 hari kita semua menjalankan puasa di siang hari dan malam dengan menghidupkan malam di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita jalankan serta ibadah-ibadah yang lain di bulan suci Ramadan ini menjadi amal ibadah yang dilipat gandakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat kata Nabi, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah, itu tidurnya. Apalagi beribadah. Tidurnya orang yang kelaparan, puasa, lapar, tidur istirahat, maka itu ibadah. Wasabtuhu tasbihun, diamnya orang berpuasa sama dengan membaca tasbih, apalagi membaca tasbihnya. Wa amaluhu mudha'afun, amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala dari 10 menjadi 70 menjadi 700, bahkan sampai hitungan yang tak terhitung jumlahnya. Maka kata Allah dalam hadits qudsinya, as-shaumuni, puasa itu adalah khusus milikku, wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan membalas balasan puasa tersebut. Kemudian yang wa du'a'uhu mustajabun, doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Terutama kita menjelang buka. Menjelang buka itu termasuk saat-saat mustajab. Maka kalau kita buka puasa, buka doa walaupun sebentar. Maka ada amalan dari Kanjeng Nabi itu kalau diamalkan sungguh luar biasa. Dan Rasulullah perintahkan, anjurkan untuk diajarkan kepada anak-anak kalian, kata Nabi. Apa amalannya? Ya azim, ya azim, ilahi antal azim, ighfirid dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Saya ulang lagi, ikut semuanya, nanti hafal insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya azim, ya azim, ilahi antal azim, ighfirid dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Ini luar biasa. Artinya, ya azim, ya azim, hai Zat yang maha agung, hai Zat yang maha agung, ilahi, wahai Tuhanku, anta engkau al-azim, Zat yang maha agung, ighfir, ampunilah, adzambal azim, dosa yang besar, fa innahu, karena sesungguhnya, la yaghfiru dzambal azim, tak bisa mengampuni dosa yang besar, illal azim, kecuali Zat yang maha besar. Ini luar biasa. Nanti ini kan ada apa? Nanti tinggal Mas Lutfi berbeda beberapa doa melengkapkan, tinggal dihafalkan. Ya Allah. Baik. Kemudian
berpuasa itu mustajab. Wa dhanbuhu maghfurun. Dosanya orang berpuasa insya Allah diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka orang berpuasa itu punya dua kebahagiaan katakan. Satu, lisa'in farhatan. Orang berpuasa punya dua kebahagiaan, dua kegembiraan, kebanggaan yang tidak dimiliki oleh orang yang tak puasa bulan suci Ramadan. Pertama apa? Yafrah bihima inda iftarihi. Pertama, farhatun inda iftari. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbi. Bangga, senang, hati itu senang, perasaan itu senang ketika berbuka puasa. Satu hari full menahan hawa nafsu, berperang, tak makan, tak minum, sambil bekerja, sambil berusaha, sambil kerja bangunan apalagi, sambil berdagang. Tapi hati takut ke Allah Ta'ala kalau sampai tak puasa. Takut Allah murka kepadaku, takut umurku tak panjang sampai Ramadan lagi. Sehingga nahan dirinya puasa, walaupun capek, walaupun haus, walaupun lapar. Ya, di sisi lain ada kewajiban untuk menafkahi anak, menafkahi istri. Tapi di sisi lain ada kewajiban puasa untuk menahan hawa nafsu selama 1 bulan untuk meraih ridha Allah Ta'ala. Dia puasa karena Allah. Akhirnya berperang 1 hari ketika Allahu Akbar maghrib, waktu buka puasa, akhirnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat dhama'u wabtadatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Buka dia, senang hatinya, bangga hatinya. Karena apa? Sudah berhasil oleh Allah Ta'ala berperang 1 hari full. Kedua, kebanggaan yang luar biasa yang kita harapkan semua. Yang sujud kita mengharapkannya, yang ruku kita berharap padanya, yang ahli sedekah kita berharap kepadanya, yang ahli salat kita berharap padanya apa? Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bangga senang ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat dalam keadaan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, baik, kita membahas tentang fikihnya puasa. Karena puasa itu wajib. Cuma kita kan harus tahu tata cara puasanya. Fikih puasanya mana yang membatalkan, mana yang rukun puasa, mana yang wajibnya puasa, dan mana yang sudahnya puasa. Kita kaji tentang kitab Bajuri, syarahnya kitab Fathul Qarib karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Kitab Ahkam Syiyam, kitab menjelaskan hukum-hukum puasa. Shaum dan syiyam itu adalah isim masdar, maknanya sama, menahan. Namun ada beredar, namun nyelam nih dari salah satu ulama, dari salah satu kiai, cuma agak nyelam nih keterangannya. Bahwasanya kalau nawaitu shauma ghadin, katanya agak salah. Yang betul itu nawaitu syiyama ghadin. Karena Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apakah tak ngaji fikih? Ini dalam fikihnya telah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu bahwa shaum dan syiyam adalah dua isim masdar. Masdar itu adalah dari kiasan fi'il madhi, shoma yasumu shoma, atau shoma yasumu syiyaman. Sama-sama secara bahasa maknanya menahan. Secara bahasa puasa itu secara bahasa menahan. Secara syarak apa yang disebut syiyam atau shaum? Imsakun am-muftirin biniyatin maksusah, adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat yang tertentu. Maka puasa itu butuh niat. Boleh jadi karena niat yang membedakan ibadah. Makanya ini penting, Pak. Semakin kita banyak beribadah, misalnya sampai pergi ke masjid, niatnya dari rumahnya apa? Satu, niat ziarah kepada Allah. Karena masjid adalah tempat kita berziarah, berkunjung kepada Allah. Ya
fiha umaruha, dan sesungguhnya orang-orang yang berziarah kepadaku di bumi, di rumah-rumahku itu, di bumi itu adalah umaruha, orang-orang yang memakmurkan masjid itu dengan ibadah di dalamnya. Maka fahadun alal mazur ayyuki mazairah, maka berhak bagi Allah zat yang kita ziarahi untuk memuliakan orang yang berziarah kepadanya. Dengan apa caranya Allah Ta'ala? Insya Allah Allah memuliakan kita yang suka berkunjung ke masjid, berziarah ke Allah, insya Allah dengan ampunan Allah. Amin Allahumma amin. Dengan rahmat Allah. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, la tazalul malaikah, malaikat itu selalu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu, selalu memohonkan ampunan kepada Allah, memintakan rahmat kepada Allah untuk salah satu kalian selama dia berada di tempat sholatnya, malam yahdus, selama dia tidak hadas. Kalau sampai kita hadas, misalnya setelah sholat tiba-tiba hadas, kentut tanpa terasa, baunya terasa tapi bunyinya tak terasa. Maka untuk karena ketika kita hadas di masjid, malaikat berhenti mendoakan kita. Kalau selama kita tak hadas, ada di masjid dari tadi, selama kita masuk sampai nanti kita keluar, maka kata malaikat tak dulu, malaikat ini mendoakan kita tidak berhenti sampai nanti kita keluar. Apa kata malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni hambamu ya Allah, ya Allah sayangi hambamu ya Allah. Maka termasuk tata krama masuk masjid, misalnya kita sedang bekerja di masjid misalnya, kan tak mungkin punya wudhu terus, maka biasanya kan masuk masjid sunnah tahiyatul masjid. Maka penggantinya kalau misalnya kita tak punya wudhu, tak sholat tahiyatul masjid, penggantinya baca al-baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baca 4 kali, kemudian diakhiri dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu tata krama orang yang masuk masjid tak sunat tahiyatul masjid. Baik. Kemudian wasyarat itu wujub isyar. Syarat wajibnya puasa ada 3. Saya singkat-singkat. Syarat wajibnya puasa ada 3. 1 Islam, sah dalam Islam. 2 balik. 3 punya akal. Dalam satu riwayat, satu naskah kitab ada 4 wal qudratu ala shaum, mampu berpuasa. Mampu ini maksudnya secara syarat, mampu secara syarat dan mampu secara fisik. Mampu secara fisik bagaimana? Dia tak sakit parah. Kalau sakit parah misalnya kata dokter misalnya, Pak, kamu jangan puasa. Kalau kamu puasa Pak, bahaya kepada penyakit sampean. Nah, maka ini boleh tak puasa di Ramadan, tapi nanti setelah Ramadan, setelah sembuh penyakitnya, wajib diganti atau diqadha. Kemudian mampu secara syarat, dia tak haid, tak nifas, berarti perempuan ini. Kalau ada laki-laki yang kemudian ditanya, Pak, kok tak puasa? Saya sedang minjret, misalnya, sedang haid, berarti bohong ya. Karena yang haid itu perempuan. Kemudian faraidu shaum, wajibnya puasa ada 4, sebenarnya cuma ada 2, karena yang nanti dibahas itu menahan itu baru menahan dari sekian dan sekian. Fardunya puasa itu ada 2, enggak, kalau di sini ada 4. 1 an-niyah, niat setiap malam wajib niat. Kecuali kalau mazhab Syafi'i Pak itu niat setiap malam. Tapi mazhab Maliki, bermadzhab ke Maliki, malam pertama misalnya niat saya puasa selama 1 bulan full fardu karena Allah Ta'ala. Ini sah menurut mazhab Maliki. Tapi menurut mazhab Syafi'i setiap malam harus berniat, karena li'anna kulla yawmin ibadatun mustaqillah alasan Imam Syafi'i. Karena setiap hari itu adalah ibadah masing-masing, sama dengan sholat. Misalnya sholat zuhur beda dong dengan sholat asar beda dong dengan sholat maghrib. Begitu juga hari sekarang beda dengan hari kemarin. Makanya kata Imam Syafi'i butuh niat setiap malam. Kapan waktu niatnya itu? Pokok malam Pak, sing penting malam. Artinya setelah
sampai sore setelah kita buka puasa itu sudah malam. Artinya sampai umpama ada orang puasa, niatnya itu dibaca atau dilirikkan dalam hati setelah buka puasa, ketika berangkat ke masjid, mau sholat maghrib ke masjid, tiba-tiba sambil di atas motor, lihat saya puasa besok bulan Ramadan, faktukan Ramadan, kesaknya. Karena syaratnya harus diinapkan. Walaupun setelahnya dia sholat, dia makan, dia dan lain sebagainya, tidak bahaya. Yang penting malam. Jangan nunggu sahur. Sahurnya itu sunnah, tapi niatnya wajib. Andai kata ada orang niat tak sahur sah, tetapi andai kata orang sahur tak niat sah. Begitu kebalikannya. Karena sahur itu sunnah, sementara niat wajib, termasuk fardunya sholat, fardunya atau rukunnya puasa Ramadan. Tapi saya yakin bahwa setiap orang sahur pasti niat puasa. Cuma kan ada kebiasaan orang, kok tak puasa kamu lupa tak sahur. Nah, itu alasan kan ya? Lupa tak sahur. Tak apa-apa walaupun lupa tak sahur, yang penting tak lupa niatnya. Makanya oleh imam biasanya setelah tarawih, Bismillah barang biasanya, nawaitu shoma ghadin an adai. Itu kan lafaz niatnya, lafaz benarnya dalam hati. Itulah niat sebenarnya itu di dalam hati. Dan saya puasa besok di bulan Ramadan, fardu karena Allah Ta'ala. Walaupun tak pada hati tak apa. Yang penting niat dalam hati tersebut. Baik. Kemudian yang kedua termasuk hukumnya puasa, mencegah dari makan, minum, kemudian bersetubuh. Mencegah dari ini Pak. Makan, minum, bersetubuh, dan mencegah dari muntah sengaja. Mencegah dari muntah sengaja. Kalau lupa tak menjadi masalah. Misalnya sampai nih tiba-tiba tak pernah puasa, misalnya awal-awal Ramadan, tiba-tiba pas Ramadan buka kulkas jam 9 siang, buka kulkas. Setelah olahraga buka kulkas, minum, hampir habiskan 1 botol aqua. Tiba-tiba setelah hampir habis 1 botol masih ada di mulut. Dalam hatinya, Masya Allah saya puasa. Lah, ketika Masya Allah saya puasa, jangan langsung tekan, jangan dilakukan, langsung keluarkan. Kalau Masya Allah saya puasa, kan dilanjutkan. Nah ini yang melanjutkan ini yang batal. Kalau tadi yang masuk itu tak apa-apa. Misalnya ini lagi, sampai berteman, lupa makan hampir setengah piring makan. Masya Allah saya lupa. Jangan habiskan lagi setengah piring ya Pak. Setengah piring kita membatalkan puasa dengan lupa. Nah setengah piring ini yang ingat tadi itu. Apalagi ketika diulang, Masya Allah saya puasa. Dan ketika Masya Allah saya puasa dalam hatinya masih ada kunyah di mulut, langsung buang, langsung berkumur. Yang masuk tak jadi masalah, tak batal puasa. Karena apa kata Nabi ini dalam kitab Sahih Bukhari dan dikutip oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Syarah Bajuri. Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa inna ma'at amahu wa saqa. Barang siapa yang sedang berpuasa lalu dia makan karena lupa atau dia minum, maka sempurnakan puasanya. Maksudnya jangan berhenti. Fa inna ma'at amahu wa saqa, karena sesungguhnya Allah lah yang memberi makan dia dan Allah pula yang memberi minum dia. Yang penting lupa. Kalau pura-pura lupa mah beda. Berarti itu bukan Allah yang sedang memberi makan, nafsunya yang pengen makan. Baik. Kemudian sekarang kita bahas tentang waladhi firdisoi yang membatalkan puasa. Ini tadi itu kan rukun puasa. Yang membatalkan puasa ada 10. 1 dan 2 ma wasala ahadha wasaliha ma wasala ila al-jawfi aw ar-ra'si amdan ila al-jawfi aw ar-ra'si. Segala sesuatu yang masuk ke lubang yang ada di perut dan lubang-lubang yang ada di kepala. Ini yang 1 dan 2 yang membatalkan puasa. Segala sesuatu yang masuk ke lubang-lubang yang langsung ke perut dan lubang-lubang yang
Kalau ada butir-butir Pak, ada butir-butir misalnya di lekat-lekat gigi kita, misalnya sholat, ada butir-butir langsung teman-teman. Kalau satu teman, kalau ditekan dua yang batal ketika puasa. Satu batal sholatnya, dua batal puasanya. Kalau sedang tak puasa waktu sholat, maka cuma batal sholatnya. Kalau dia bukan waktu sholat tapi sedang puasa, ada bekas, misalnya di gigi lalu keluar tanpa sengaja, maka langsung keluarkan. Itu termasuk makan dan minum juga itu, cuma tidak mengingatkan, hanya membatalkan saja. Baik, masuk kepada lubang-lubang antara kepala dan mulut. Nah, lubang hidung, lubang telinga, cuma ada batasannya. Kalau hidung sampai ke tulang, kata orang. Kalau hanya di sini, gatal di sini tak apa-apa. Jangan sampai masukkan sesuatu sampai ke hidung. Kemudian kalau telinga sampai, kalau hanya di sini-sininya tak apa-apa. Dengan sengaja, kalau tak sengaja tak apa-apa. Kemudian yang ketiga, al-huknatu fi hadis sabilain, memasukkan obat di salah satu kubul dan tubul, memasukkan obat salah satu kubul dan tubul. Yang keempat, al-ghaibu amdan, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Kalau muntah tak sengaja tak apa-apa. Contohnya apa muntah tak sengaja? Bepergian tiba-tiba mabuk, lalu muntah, tak apa-apa. Yang penting nanti kumur. Muntah dengan sengaja membatalkan. Kemudian wal khamis al-wad'u amdan fil farji, basah tubuh di siang hari. Kemudian ini berat. Kalau sampai sengaja misalnya suami istri bersetubuh di siang hari, naudzubillah dzalik, berat ya Pak. Satu, setelah Ramadan dia harus membayar denda salah satu 3 perkara. Satu, dia memerdekakan hamba sahaya. Cuma kan tak ada, tak mampu, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan 1 hari dia tak mampu, dia sampai teledor. Oh tak mampu lagi, it'anu sittina miskinan, memberi makan kepada 60 orang miskin. Likuli miskinin mudun, setiap satu orang miskin 1 mud. 1 mud itu ambil hati-hatinya, anggap 8 pon. Ambil hati-hatinya, berarti 8 pon kali 60, berarti 60 orang miskin. Kemudian wasadis yang ke-6, termasuk yang membatalkan puasa al-inzal, keluar air sperma an-mubasyaratin bila jima'in, muharraman kana ikhraji biyadihi aw ghairu muharramin ka ikhraji biyadi zawjatihi aw jariyatihi. Nah ini, keluar air sperma, air mani, baik dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Ada Ustaz, kalau air sperma dengan cara yang halal, kok saya penasaran? Ada. Contohnya, misalnya sampean, kita punya istri yang sedang menstruasi. Malam Pak, jangan siang. Kalau Ramadan, jika anggap tak Ramadan, anggap ini kan membahas tentang Ramadan, anggap siang. Keluar air sperma, kemudian kita nyuruh istri kita untuk mainkan otong kita misalnya. Lalu keluar air sperma dengan tangan istri kita, maka itu boleh, tak haram. Cuma kalau onani, bahasa kerennya kan onani, kalau pakai tangan kita sendiri, maka ini haram. Kalau pakai tangan istri kita tak haram, maka istri kita tuh halal seluruhnya. Misalnya ini caranya Pak, misalnya istrinya sedang sampai pengen, ini caranya, suruh jalankan. Misalnya nanti dalam Ramadan, kalau tak mungkin di Ramadan kan tak mungkin. Nah ini berarti haram. Namun dan batal puasanya kalau keluar air sperma itu tanpa menyentuh, misalnya bermimpi. Nah misalnya nih, tidur tiba-tiba mimpi Desirat Asari misalnya yang tua-tua, atau yang muda-muda mimpi Ayu Ting Ting misalnya dalam mimpi. Tiba-tiba keluar air sperma misalnya siang-siang Ramadan, apakah batal? Tak batal, karena mimpi Pak. Mimpi tak apa-apa. Wasabi termasuk yang ke-7 yang membatalkan puasa, yang sabi sampai ke-10, artinya 7, 8, 9, 10, haid, nifas, gila,
dan murtad. Naudzubillah min dzalik. Misalnya perempuan buka puasa kurang 5 menit, atau kurang 3 menit, tiba-tiba azan kurang 3 menit, tiba-tiba keluar darahnya, maka batal puasa. Artinya hal itu tak terhitung dia puasa, nanti wajib ganti setelah Ramadan. Atau nifas, tiba-tiba hamil besar, lahir pada pukul azan maghrib kurang 5 menit, tiba-tiba lahir, maka hal itu tak dihitung puasa. Anggap dia puasa, misalnya orang hamil besar puasa, tiba-tiba lahiran sebelum azan kurang 5 menit, maka yang keluar darah itu kan namanya darah nifas. Darah yang keluar dengan beriringan dengan bayi disebut darah wiladah, tapi setelah itu darah nifas. Bu, Pak, nanti takut istrinya tanya, paling lama berapa? Takut istrinya bohong, Pak. Begini, Pak, itu paling lama itu 15 hari. Paling lama wanita menstruasi atau paling lama 15 hari. Paling sedang 6 atau 7 hari. Paling sedikitnya wanita 1 hari 1 malam atau 24 jam. Kalau ada istrinya Pak, terus berarti bohong ya. Bohong. Kalau ada kejadian wanita ini keluar darah terus, tak berhenti, pendarahan, maka hitung dalam 1 bulan. 15 hari pertama berarti tapi 15 hari selanjutnya berarti darah istihadah. Darah istihadah itu darah penyakit atau darah kotor. Berarti Ustaz wajib adus ya. Wajib adus setelah 15 hari, lalu dia juga wajib sholat. Tapi sholatnya bukan seperti sholat orang biasa. Artinya seperti laki-laki yang sedang penyakit apa yang mau kencing terus namanya itu? Beser ya. Kayak itu. Artinya setelah masuk waktu sholat langsung dia cuci, kemudian pakai pembalunya langsung dia sholat. Allah, baca yang wajib-wajib saja, takut keluar darahnya. Ini biar tahu sampai ilmunya. Kalau saya tak malu menjelaskan tentang ini karena fikih itu menjelaskan. Fikih itu Pak agak jorok karena yang dijelaskan itu tentang wanita. Tapi kalau tak dijelaskan banyak orang tak paham. Ini artinya orang-orang istihadah Pak, kalau disetubuhi seorang wanita ketika itu haram. Tapi ketika istihadah, walaupun ada darah yang disetubuhi, tak apa-apa Pak. Yang penting tak jijik. Kalau jijik, tak apa-apa kalau istihadah. Tapi kalau haram. Kalau istihadah disetubuhi seorang wanita, tak apa-apa. Istihadah berarti darah penyakit tersebut. Nanti karena kan 15 hari pertama kan 15 hari paling lama. Maka 15 hari kedua itu berarti darah yang keluar itu darah istihadah. Setelah itu nanti 15 hari pertama nanti bulan depannya 15 hari kedua istihadah. Begitu seterusnya, misalnya keluar darah terus kejadian. Ada wanita seperti itu Pak, ada. Dan itu diterangkan dalam fikih ini, termasuk dalam kitab Bajuri ini diterangkan. Makanya ulama-ulama itu sangat teliti dulu menjelaskan tentang hukum-hukum fikih tersebut. Baik. Kemudian junun, gila termasuk batalkan puasa. Walaupun hanya 5 menit, tiba-tiba sampai misalnya Naudzubillah tadi dari masjid ini keluar, tiba-tiba nabrak tiang angin, langsung kejedot kepalanya, tiba-tiba telanjang, ketawa ketewek sendirian. 5 menit setelah itu sadar, Masya Allah, kenapa saya kok telanjang begini? Masya Allah. Maka ini gila namanya. Walaupun hanya 5 menit batal puasa. Kalau pingsan Pak, kalau full 1 hari pingsannya, misalnya ada subuh pingsan, Allahu Akbar pingsan misalnya. Sadarnya nanti ada maghrib, Allahu Akbar, kok subuh lagi, padahal sudah maghrib misalnya. Pingsan, kalau dia pingsannya itu full, maka batal puasanya. Kalau masih ada sadarnya misalnya, ada orang pingsan, sadar, Masya Allah, jam 10 lewat, jam 10 siang 5 menit, waktu jam 10 sampai jam 10 lewat 5 sadar. Ada sadarnya walaupun sebentar, maka puasanya tak batal. Artinya kalau pingsan secara full 1 hari bakal, kalau pingsan masih ada sadarnya walaupun
maka tak batal puasanya. Kalau gila walaupun sebentar, maka batal puasa. Kalau ada orang tidur, Pak, bagaimana puasa? Puasa tidur terus pada siang hari, apakah batal puasanya? Tak batal karena tidur. Tak batal walaupun yang penting sholat. Kalau tak sholat bisa ada. Tapi bagaimana puasa puasanya? Orang tak sholat tapi puasa. Tetap sah puasa, sah. Cuma masalah terima tak terima itu urusan Allah, bukan urusan kita. Oh, kamu tak sholat tak terima puasa kamu, kita usah dulu begitu. Mudah-mudahan dengan namanya dia sadar, akhirnya nanti dia sholat. Gitu. Artinya ada orang puasa tak sholat, asal puasanya soal terima tak terima terserah Allah. Tapi di antara tanda-tanda puasa itu diterima, dia rajin sholat, dan di antara tanda-tanda sholat itu diterima, dia rajin puasa. Kalau ada orang sholat tapi tak puasa, maka sholatnya tetap sah. Bersama dengan zakat. Zakat sama dengan zakat. Zakat di Ramadan ini kan ada 3 kewajiban, termasuk rukun Islam: sholat, puasa, zakat. Yang punya harta zakat mal, yang tak punya harta zakat fitrah atau zakat badan. Maka ini wajib. Kalau ada orang sholat puasa tak menunaikan zakat yang berkewajiban zakatnya, maka dia telah meninggalkan rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam kan ada 5: 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa Ramadan, 5 haji ke Baitullah bagi yang mampu. Kalau ada orang sholat, puasa Ramadan, tak zakat, berarti dia meninggalkan rukun Islam yang kedua, rukun Islam yang ketiga yang bernama zakat. Kalau ada orang, tapi bagaimana zakatnya orang yang tak puasa, Ustaz? Misalnya ada pertanyaan, mengeluarkan zakat fitrah, tapi dia tak puasa Ramadan, apakah sah zakatnya? Sah, karena puasa Ramadan itu ibadah lain, zakat fitrahnya dan zakat hartanya ibadah lain. Kalau dia sudah tak puasa, tak zakat, maka 2 rukun Islam yang dia telah tinggalkan: 1 rukun Islam puasanya, yang kedua rukun Islam zakatnya. Udah, artinya kalau tak puasa kejadian, zakat tetap wajib keluarkan zakatnya. Kalau tak berzakat harta yang kita miliki tidak dizakati, maka kelak kata Nabi, maka kelak ja'alahullahu fi unuqihi sujaan aqra yawmal qiyamah fi unuqihi. Harta yang tidak pernah dikeluarkan zakatnya, maka kelak di hari kiamat akan dirobah rupanya oleh Allah seekor ular yang besar sampai botak saking dia beracunnya, Pak, dan diikatkan ke lehernya oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin keterangannya hanya sampai di sini. Karena sudah capek, kalau ada pertanyaan silakan 1 atau 2 tentang fardunya sholat puasa dan lain sebagainya. Allah.